Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Reski Ananda dari kelas PJKRA 19 dengan NIM 1931040018. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang konsep-konsep olahraga. Pengertian olahraga. Menurut beberapa ahli, Giri Wijoyo mengatakan bahwa olahraga adalah serangkaian gerak raga yang teratur dan terencana yang dilakukan oleh dengan sadar untuk meningkatkan kemampuan fungsionalnya. Menurut Lutan, bahwa olahraga adalah kegiatan fisik yang mengandung sifat permainan dan berisi perjuangan dengan diri sendiri atau perjuangan dengan orang lain serta konfrontasi dengan unsur alam. Dan menurut Enkos Kosasi mengatakan bahwa olahraga adalah kegiatan untuk memperkembangkan kekuatan fisik dan jasmani supaya badannya cukup kuat dan tenaganya cukup terlatih menjadi tangkas untuk melakukan perjuangan hidupnya. Dan pengertian rekreasi, beberapa pengertian rekreasi antara lain menurut Nurlan Kusmaedi, rekreasi adalah suatu kegiatan pengisi waktu luang yang melibatkan fisik, mental, emosi, dan sosial yang mengundang sifat pemulihan kembali kondisi seseorang dari segala beban yang timbul akibat kegiatan-kegiatan sehari-hari dan dilaksanakan dengan kesadaran sendiri. Dan menurut Marjono, rekreasi adalah kegiatan yang dikerjakan oleh seorang atau secara bersama-sama dengan orang lain dalam waktu senggang, secara sadar dan sukarela untuk mendapatkan kesenangan dan kepuasan serta kesegaran pribadi dengan cara langsung dan segera. Ciri-ciri rekreasi. Rekreasi adalah suatu aktivitas yang bersifat fisik, mental maupun emosional. Rekreasi menghendaki aktivitas dan tidak selalu bersifat non-aktif. Aktivitas rekreasi tidak mempunyai bentuk dan macam tertentu. Rekreasi hanya dilakukan pada waktu senggang, leisure time. Rekreasi dilakukan secara bebas dari segala bentuk dan macam paksaan. Rekreasi bersifat universal. Rekreasi dilakukan secara sungguh-sungguh dan mempunyai maksud-maksud tertentu. Rekreasi adalah fleksibel. Pengertian olahraga rekreasi. Sudah. Pengertian olahraga rekreasi. Menurut Kusmaedi mengemukakan bahwa olahraga rekreasi adalah olahraga yang dilakukan untuk tujuan rekreasi. Dan menurut Aryono lebih lanjut menjelaskan bahwa olahraga rekreasi adalah kegiatan fisik yang dilakukan pada waktu senggang berdasarkan keinginan atau kehendak yang timbul karena memberikan kepuasan dan kesenangan. Dan menurut Herbert Hart, olahraga rekreasi atau olahraga wisata adalah kegiatan olahraga yang ditunjukkan untuk rekreasi atau wisata, seperti halnya olahraga pendidikan yaitu olahraga untuk tujuan pendidikan, atau olahraga kesehatan yaitu olahraga untuk tujuan kesehatan, serta olahraga prestasi yaitu olahraga untuk tujuan prestasi. Kemudian ciri-ciri olahraga. Olahraga ditekankan pada kegiatan jasmani yang berwujud keterampilan gerak, daya tahan, kekuatan, dan kecepatan. Olahraga sebagai realitas dan prinsip prestasi dalam olahraga. Tujuan olahraga. Menurut Everett, tujuan olahraga adalah sebagai berikut: memelihara kesehatan dan kondisi jasmani yang baik, memperoleh kesenangan dan kegembiraan, memperoleh kepercayaan diri, memperoleh latihan secara teratur, membentuk kebiasaan menggunakan waktu untuk aktivitas yang menyenangkan, mencegah, mengetahui, dan mengoreksi kelemahan dan cacat jasmani. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan mengemukakan tujuan olahraga sebagai berikut, yaitu untuk mencari kesenangan atau rekreasi, untuk kesehatan tubuh,
untuk penyembuhan dan pengobatan, untuk pembentuk tubuh atau sikap, dan untuk mencapai prestasi. Sedangkan menurut Rusli Lutan, berdasarkan penekanan tujuan olahraga dibagi menjadi 4, yaitu sebagai berikut. Olahraga prestasi atau olahraga kompetitif yang menekankan bahwa pencapaian prestasi, kemenangan, atau keunggulan dalam perlombaan atau pertandingan. Olahraga pendidikan yang menekankan pada pencapaian tujuan pendidikan. Olahraga profesional yang menekankan pencapaian tujuan yang bersifat material. Olahraga kesehatan untuk mencapai derajat sehat yang lebih baik. Manfaat olahraga. Manfaat kegiatan olahraga terhadap jasmani antara lain, yaitu meningkatkan kemampuan dan ketahanan dalam gerak atau bekerja, mengatasi kekurangan gerak, berkurangnya risiko untuk mendapat penyakit-penyakit non-infeksi, khususnya penyakit jantung dan pembuluh darah. Kemampuan gerak akan lebih baik. Manfaat kegiatan olahraga terhadap rohani dan antara lain, membina sikap positif terhadap kegiatan olahraga dalam waktu luang, mendapatkan harga diri. Seorang yang melakukan olahraga akan mendapatkan peluang untuk mendapatkan harga diri, mendapat kegembiraan melalui kegiatan olahraga seperti senam kebugaran jasmani secara massal yang diiringi musik. Seseorang akan mendapatkan kegembiraan bersama-sama dengan orang lain. Dapat menyesuaikan diri terhadap tekanan baik tekanan emosional maupun mental. Hal ini juga dijelaskan oleh Guillaume dan yang dikutip oleh Satmoko, bahwa mereka secara fisik aktif cenderung menyesuaikan diri lebih baik terhadap stres emosional dan mental, dan jarang menderita kelainan kepribadian. Manfaat kegiatan olahraga terhadap sosial antara lain, membina kerjasama. Olahraga bukan semata-mata kegiatan individu, tetapi juga kegiatan yang dapat dilakukan secara bersama-sama, seperti halnya kegiatan senam, sepak bola, bola voli, dan sebagainya. Meningkatkan saling pengertian dan hubungan emosional yang lebih baik. Belajar bergaul. Tidak setiap orang dapat bergaul dengan orang lain. Melalui kegiatan olahraga secara bersama-sama atau melibatkan orang banyak, tidak menutup kemungkinan seseorang akan bergaul dengan orang lain. Penggolongan cabang-cabang olahraga sejenis. Penggolongan menurut sifat dan cabang olahraga, yaitu sifat pertandingan dan perlombaan. Mengenai kedua sifat tersebut adalah sifat pertandingan menurut Mo Sebroto. Yang dimaksud pertandingan adalah kegiatan untuk memperoleh kemenangan. Para olahragawan atau peserta harus mencurahkan kelebihan jasmani dan rohani, kemampuan taktik, dan dalam pertandingan para olahragawan akan saling berhadapan. Sifat perlombaan menurut Mo Sebroto mengenai perlombaan adalah dalam perlombaan para olahragawan harus berjuang untuk memperoleh waktu yang sependek-pendeknya atau waktu yang lama, mencapai jarak setinggi-tingginya dan sejauh-jauhnya, dan mungkin harus berusaha menguasai bentuk gerak yang seindah-indahnya. Dan berlomba para olahragawan untuk peserta tidak saling berhadapan, tetapi harus melawan waktu, jarak, keindahan, atau beban. Penggolongan menurut peraturan antara lain permainan yang lapangannya atau tempat bertandingnya dipisahkan oleh jaring dan net. Misalnya tenis, bulu tangkis, bola voli, tenis meja, dan sepak takraw. Permainan yang lapangannya atau tempat bertandingnya tidak dipisahkan dengan jaring. Misalnya sepak bola, bola basket, softball, hoki, dan polo air. Penggolongan olahraga menurut musim, yaitu darat. Cabang-cabang olahraga sebagai olahraga darat antara lain seperti permainan sepak bola, bola voli, bola basket, tenis, dan bulu tangkis. Air. Cabang-cabang olahraga sebagai olahraga air antara lain seperti renang, ski air, polo air, dan dayung. Udara. Cabang-cabang olahraga sebagai olahraga udara antara lain seperti terbang layang dan terjun payung. Penggolongan olahraga menurut musim yaitu olahraga musim panas dan olimpiade musim dingin. Terima kasih. Cukup sekian
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.